Oh iya, selamat datang deh ya di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa. Ya, saya sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, mungkin ada yang bisa dibantu ini, keperluannya ada apa untuk datang ke sini? Kami datang ke sini terpanggil terkait kekayaan dan beraneka ragam budaya kita, yang salah satu diantaranya adalah Lipas Abe Curalaba, yang merupakan karya tradisional dari masyarakat Kabupaten Goa. Olehnya karena itu, kami datang ke sini untuk mencari tahu proses pembuatan Lipas Abe tersebut. Mungkin Bapak bisa memberikan petunjuk? Oh iya, kalau memang Lipas Abe itu memang sudah menjadi kekayaan budaya dari Kabupaten Goa ya, khususnya sarung Lipas Abe Curalaba. Dan kebetulan di Goa ini masih ada 2 pengrajin yang masih eksis dan alhamdulillah lokasinya juga tidak terlalu jauh dari kota Sukumiasa. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Bisa diberikan alamat lebih lengkapnya Pak? Insya Allah nanti kami perintahkan staf kami Ibu Rahmatia untuk mendampingi adik-adik untuk ke lokasi tersebut ya. Ibu Tia tolong. Baik Pak Kabid, terima kasih atas informasinya ya Pak. Baik, Bapak sudah paparkan tentang busana tradisional masyarakat Goa yang sudah dikenal di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu ada tugas kelompok yang harus dikerjakan, yaitu membuat tulisan tentang proses pembuatan sarung sutra atau Lipas Abe Curalaba yang akan dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk selanjutnya silakan menunggu guru berikutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Pada di sini ya. Teman-teman, bagaimana kalau semisal sepulang sekolah kita berkunjung ke tempat pembuatan Lipas Abe? Boleh? 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 Ayo? Ayo, yuk. Waalaikumsalam. Mari masuk adek. Baik, adik-adik sekalian. Kami sebagai pembuat sarung sutra Curalaba atau yang biasa disebut Lipas Abe, mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua atas kunjungannya ke tempat kami yang sederhana ini, di mana beralamat Jalan Pelita Campagaya, Desa Taing. Semoga kunjungan ini bisa memberikan edukasi yang bermanfaat nantinya. Amin. Oke, lanjut kita akan memberikan bagaimana proses pembuatan sarung sutra itu sendiri. Jadi pembuatan sutra itu sendiri ada 6 proses. 1, pemasakan. 2, pencelupan. 3, pengelosan. 4, penghanian atau pengaturan motif. 5, cucuk gun atau cucuk sisir. Dan 6 adalah akhir pertenunan. Sampai di sini ada yang bertanya? Berapa lama itu proses pembuatan sarungnya dari pemasakan hingga menjadi sarungnya, Ibu? Oke, ada yang lain? Apa perbedaan hasil di daerah Ibu dengan hasil di daerah lain? Jadi waktu yang kita gunakan untuk proses dari awal sampai jadi kain sarung sutra itu sekitaran kurang lebih dari 2 minggu. Dan perbedaan antara kain sarung sutra kita dengan kain dari daerah lain itu ada beberapa hal. Pertama, sarung kita besar. Kemudian yang kedua itu kita mempunyai 3 motif. 1, curat laba. Kedua, curat tangga. Dan ketiga, curat cakdi. Oke? Sampai di sini mari kita lanjut ke proses berikutnya. Dalam proses pembuatan sarung Lipas Abe mempunyai beberapa bagian. Pertama, pemasakan yang prosesnya diawali dengan penrendaman, kemudian mengiris sabun dan memasukkan ke panci yang sudah mendidih. Setelah itu
masak sampai 25 menit atau kurang lebih dari setengah jam. Setelah pemasakan kita masuk di penculupan atau pemberian warna, di mana dalam hal ini kita siapkan warna, air, dan setelah itu kita ratakan warna kemudian dimasak. Setelah dimasak akan diberikan cuka 100% dan setelah itu dibilas sampai bersih kemudian dikeringkan. Kita lanjut masuk di pengelosan. Pengelosan ini adalah merupakan inti dari tenun, di mana alat kelos ini, benang yang ada di alat kelos akan masuk di bambu kecil atau pipa. Dan setelah itu kita masuk di alat hani atau pengaturan motif, di mana hal ini benang yang ada di bambu kecil akan masuk di lubang gun satu-satu. Dan setelah itu kita gulung masuk di boom. Selesai di penghanian ini kita masuk di cucuk sisir, di mana benang tersebut akan masuk satu helai di lubang mata gun ataupun di mata sisir. Setelah itu kita rentang dan akan diproses di pertenunan seperti yang ada di belakang saya. Sekian, terima kasih. Motif yang di 3 motif itu sebenarnya ciri khas Makassar ya. Lipa-lipa sabe itu, dan ini sudah berapa abad, jadi bukan saat-saat sekarang ini. Justru saat-saat sekarang ini menuju ke punahan itu kan, dan kita hampir-hampir kehilangan identitas. Di abad-abad ketika Karim Patengaloang, ya, Karim Patengaloang itu ada 2 ya. Jadi Karim Patengaloang, Karim Benea itu ibu dari Sultan Adoluddin. Itu dikenal mulai pandai, banyak pekerjaan, banyak inovasi dimasukkan. Menyangkut yang sarung ini, sekitar inilah mulai inovasi itu, zaman-zaman emas itu ya. Ya ini umumnya ya, bukan corak laba saja, tapi yang lebih utama corak laba, corak tadi juga semuanya kan. Nah, cuma corak laba yang lebih besar ya, yang besar maknanya, tapi intinya itu kan melambangkan sulapa apa. Tahu? Sulapa apa itu persegi 4, kesempurnaan. Jadi simbol ini ya, saya selalu pakai ini. Sipaka tahu, tabe, sipaka tahu gitu. Nah ini simbol sulapa apa ini. Ini seperti warasuji itu ya. Pakai. Nah ini sama dengan huruf dalam lontar, huruf sa. Nah, huruf sa ini, semua huruf lontar berawal dari sini. Sa. Nah, lalu ini simbol dari mulut. Ya, nah, mulut ini simbol mulut. Nah, dalam falsafah orang Makassar juga Bugis ada 7 lubang yang harus jaga di tubuh kita. 5 lubang itu di kepala. Tahu? Jadi hidung, telinga, mulut. Nah, itu makanya kita selalu harus tutup kepala ini untuk menghormati orang yang depan kita, juga makhluk-makhluk yang kita tidak lihat. Ya, umpamanya mandar ya, mandar, Bugis ya, yang terkenal juga sarung-sarungnya itu yang pakai sutra. Umumnya Bugis itu lebih variatif, lebih inovasi yang keras itu, pokoknya ada corak bombang dan sebagainya ya. Nah, tapi mandar semuanya juga berkota-kota, tapi motif sawah gitu kan, lebih ke kesejahteraan dan sebagainya, tapi kecil-kecil gitu ya. Itu dari segi bahan juga agak beda ya. Pewarnaan juga
Nah, ada motif pewarnaan juga ada perbedaan ya. Sebenarnya Bugis itu kan lebih lebih mudah ya, dan ya anak muda lah ya, anak muda anunya ya, motif-motif. Kalau sekarang ini ya, dan tapi karena kita lama kehilangan jejak ini, kayaknya tidak ada lagi kelihatannya batas itu antara Makassar dan Bugis. Kegiatan fokus grup diskusi dengan harapan rangkaian acara EPD kita hari ini memahami budaya kedua lembaga, kemudian ada pula Ibu Rauda Asyik untuk bisa berkumpul di acara fokus group discussion warisan budaya tak benda, kemudian Lipat Sakbe corak lakbak itu adalah salah satu motif yang dimiliki oleh Kabupaten Goa. Lipat Sakbe adalah secara harfiah dikatakan lipa itu adalah sarung dan sakbe itu adalah sutra. Corak lakbak adalah menganut konsep sulapa apa, jadi 4 sisi yang bisa dilihat dari karakter kehidupan orang-orang Goa. Masyarakat Goa mengenal sejak dahulu motif corak lakbak yang dikenakan oleh para bangsawan di zamannya, kemudian sampai sekarang masih tetap eksis yang dikembangkan dari berbagai komunitas penenun yang ada di Kabupaten Goa. Sejarahnya bahwa pada abad ke-10 orang-orang Sulawesi Selatan sudah menggunakan lipat sakbe sebagai pakaian tradisional mereka. Lipat sakbe adalah identitas Sulawesi Selatan yang mempunyai makna filosofi, keteguhan, keberanian, intelektual yang ada pada karakter orang-orang Makassar. Lipat sakbe corak lakbak adalah milik khas orang Makassar. Ada perbedaan antara corak lakbak yang ada di Bugis yang dikatakan balon lobang. Itu memiliki kesamaan dengan corak lakbak, namun di bagian-bagian tertentu daripada corak lakbak itu tetap konsisten dengan garisnya. Garis tegak dan lurus yang memaknai sebagai garis vertikal dimaknai sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, dan makna garis horizontal dimaknai sebagai hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam karakter hubungan antara manusia dengan manusia itu ada sifat katau, ada sifat kalabi, ada sifat kainga yang menjadi karakter dan konteks budaya orang Sulawesi Selatan. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 4 pilar yang menjadikan strategi daripada pemajuan kebudayaan. Salah satu adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Lipat sakbe corak lakbak masuk dalam pelindungan karena adalah karya budaya yang sudah melembaga di masyarakat lebih daripada 50 tahun. Sehingga perlu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dari segi pengembangan, masyarakat Goa senantiasa berinovasi untuk menciptakan corak lakbak yang bisa dikenakan oleh generasi muda sesuai dengan zamannya. Kemudian dalam segi pemanfaatan, memanfaatkan komunitas penenun untuk senantiasa berproduksi dalam menciptakan ekonomi kreatif. Dalam segi pembinaan, penenun corak lakbak akan selalu mendapat dukungan dari pemerintah setempat, baik daerah maupun pusat, dalam hal pengembangan produktivitasnya sebagai industri kreatif.
Baik anak-anakku sekalian, tugas minggu lalu tentang proses pembuatan sarung sutra atau lipas sabe curak laba. Sudah bisa dikumpulkan? Ya. Baik, kalau begitu dikumpulkan sesuai kelompoknya masing-masing. Biasa ya, ternyata Kabupaten Goa ini sangat kaya akan ragam budaya. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Betul itu yang kita bilang, saya setuju. Sholat dulu yuk.